apa? Mufti dia, enggak. Tapi Nabi menyaksikan ini faqih, orangnya faqih. Ini adalah faqih dalam bahasa. Artinya apa faqihah ay? Fahima. Ini orang faham kata Rasulullah. Faham tadi yang dibaca apaan? Sampai ditawajad sampai teriak. Itu arti faqihah ay fahima. Memang dibilang al-fiqhu huwal fahm. Tapi ada beda pendapat antara ulama. Apakah pemahaman yang mudah ataupun disyaratkan pemahaman perkara yang rumit? Aneh faham kok langit di atas. Pemahaman Anda untuk langit di atas itu apakah dinamakan fikih? Atau enggak? Harus pemahaman perkara yang rumit. Perkara yang ruwet. Oh faham, alhamdulillah. Nah fikih. Itu ada khilaf antara ulama. Apakah fikih itu khusus untuk perkara yang ruwet, yang susah, ataupun hatta perkara yang mudah, bila mana ia difahami, dinamakan fikih juga? Khilaf antara ulama. Wa ala kulli hal mutlaqul faham. Di sini maksudnya menyebutkan faham. Kefahaman apa aja namanya fikih. Ini bahasa ya. Bahasa dari segi bahasa. Wa ma'nan syar'i, dan fiqh itu juga mempunyai arti syar'an. Arti syar'annya. Syuf, antum sering dengar di kitab-kitab fikih ataupun yang lainnya, kadang-kadang ketika mereka menyebutkan definisi lughatan, ya kan? Ada syar'an, ada apa lagi? Istilahan, ada apa lagi? Urfan, ada urfan, tapi jarang emang urfan itu. Ini bedanya apaan? Lughatan, syar'an, istilahan, urfan. Ini mendefinisikan suatu masuk dalam kategori lughatan. Ulama syariat masuk dalam kategori syar'an. Selain mereka, ulama nahukah, ulama lainkah, masuk dalam kategori istilahan namanya. Adapun urfan, kalau seandainya itu adalah suatu yang bukan suatu persepakatan ulama tertentu, tapi itu yang perkara yang diketahui oleh masyarakat. Namanya urfan itu. Oh, secara urfnya manusia begini-begini nih. Oh, berarti urfan ini, bukan istilahan dan bukan juga syara'an dan bukan juga lughatan. Kita akan bahas nanti di babel haqiqah wal majaz. Nah, di sini beliau mencantumkan makna syar'an. Wa ma'nan syar'i, dan makna syar'i wa huwa. Nah, di sini perlu tarkiz. Beliau akan menyebutkan arti daripada fiqh. Sering kali kita belajar ilmu fiqh tapi enggak tahu arti fiqh apaan. Di beberapa kitab disebutkan, ada tuh di kitab Yaqutun Nafis. Antum sering kali baca kitab Yaqutun Nafis enggak? Bagus buat bahan rujukan. Kitab Yaqutun Nafis, kitabnya enggak gede, tapi Yaqutun Nafis itu kitab yang khusus untuk masalah ta'rif, definisi dan syarat. Hadza min ajmalil kutub. Kitabnya enggak tebal. Kalau di sana kita biasanya kita baca Yaqut itu bareng-bareng sama Fathul Gharib. Kita ambil definisi dari Ibn Qasim Al-Ghazi ataupun Bajuri, tapi diringkas semua itu oleh Al-Yaqutun Nafis. Nah, di situ disebutkan mabadi' asyarahnya ilmu fiqih, ya kan? Di antaranya itu ta'rifnya ilmu fiqih apa. Nah, di sini beliau akan menyebutkan juga definisi ilmu fiqih. Apa yang antum tahu daripada definisi ilmu fiqih ini? Pernah hafalkah atau pernah apa gitu, pernah dengar? Fiqih itu apaan sih? Nah, yang mungkin antum sering dengar atau antum sering hafal itu ta'rif agak panjang memang. Tapi ta'rif itu dianggap ta'rif yang sangatlah rinci. Dibilang al-fiqhu huwal ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ini definisi fikih yang sangatlah rinci. Ta'rif ini, definisi ini dibuat oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam kitabnya Minhajul Wusul ila Ilmil Usul. Ulama sebelum beliau mentarifkan fikih itu dengan tarif yang sangatlah simpel seperti musannif. Musannif mendefinisikan fikih itu sebagai apa? Ini beliau sebutkan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Itu kata musannif. Simpel banget. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Tapi tarif ini sebenarnya banyak muskilahnya. Banyak muskilahnya. Makanya dirubah oleh Imam Al-Baydawi dalam kitabnya menjadi tarif yang sangatlah panjang tapi bersih, enggak ada muskilah. Yang antum hafal itu ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Tapi ala kulli hal kita akan bahas kedua-duanya insyaallah, ya. Kita bahas kedua-duanya.
Tapi ntar dulu, Ani mau minum dulu. Ya. Ya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Al-Faqih akan mulai dengan ta'rif yang antum sudah hafal, ta'rifnya Imam Baydawi dalam Minhajul Wusul, definisi daripada fikih. Bismillah. Baik. Mungkin anak-anak kelas 6 sudah terbiasa masalah apa namanya itu? Definisi dengan metode ilmu mantiq. Mantiq tadi kelas berapa ya? Kelas 4 tuh, kelas 6. Kelas 6 ya. Kelas 6 mungkin sudah hatam mantiqnya belum? Belum. Yang perempuan belajar kitab mantiq enggak? Kelas berapa? Sama kelas 6 juga ya. Itu kan tapi insya Allah bahasanya mudah lah. Hatta yang belum belajar mantiq juga sering mendengar masalah ini, mendengar ada yang namanya jins, ada yang namanya fasl. Pendengar tak? Jinis dan fasl. Tiap-tiap ta'rif itu ada namanya jinis dan ada namanya fasl. Kemudian kadang-kadang fasl ini menjadi banyak. Ada fasl awal, fasl tsani, fasl tsalits, wa hakadha. Banyak. Dan tiap-tiap fasl itu mempunyai tugas untuk mengeluarkan. Tugasnya mengeluarkan sehingga tidak tersisa di definisi ini, di ta'rif ini, melainkan perkara yang khusus untuk yang kita definisikan, yang mu'arrafnya. Salam Nabi. Allahumma shalli alaihi. Baik. Dibilang al-fiqh. Nah. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ini kan yang antum hafal ini. Ma'rifah ini adalah jenis namanya. Ahkam fasal 1, asy-syar'iyyah fasal 2, al-amaliyah fasal 3, al-muktasab fasal 4, min adillatiha at-tafsiliyah fasal 5. Jenis وهذا فصل. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. جميل. Kalau arti globalnya mudah ya ikhwan kan. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang berbentuk amaliyah, berbentuk yang hukum-hukum syariat yang diamalkan gitu. Al-muktasab yang mana hukum-hukum ini diambil daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, itu arti globalnya. Mudah. Tapi sebenarnya ruwet ini. Fikih adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya ma'rifat ilmu. Ilmu itu ada banyak. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ya. Dan fikih adalah salah satunya. Makanya ini jenis namanya, makanya satu jenis di atas. Ilm ataupun ma'rifah. Di antaranya banyak tafsir, hadis. Ada namanya fikih. Jadi fikih adalah cabang daripada ilmu. Cara membedakan fikih daripada cabang-cabang ilmu yang lain, kita membutuhkan ini nih. Cara membedakannya. Fikih adalah ma'rifatul ahkam. Fikih itu cara pengetahuan atas hukum-hukum. Ada ilmu-ilmu dia ma'rifat juga, tapi bukan ma'rifatul ahkam. Enggak membahas hukum-hukum. Membahas masalah benda-benda.
ilmu fisika, ilmu apa namanya tuh handasah, apa ya handasah nih, apa namanya, insinyur, kalau orang mau jadi insinyur gitu, ilmu handasah, itu mereka dokter, mereka enggak bahas masalah hukum-hukum, mereka bahas masalah zat, masalah zat, ini gimana, ini. Nah, berarti ketika kita menyebutkan ma'rifatul ahkam, maka dengan ahkam ini keluarlah semua ilmu yang bukan ahkam, seperti ilmu tib. Ilmu nahu gimana? Masih ahkam. Ilmu nahu masih masalah hukum, karena marfu, mansub itu hukum. Ilmu nahu belum keluar nih. Ketika kita menyebutkan ma'rifatul ahkam, keluarlah semua ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan hukum, seperti ilmu fisika atau biologi, ataupun ilmu kedokteran, ilmu tib, ataupun ilmu bangunan. Itu semua ilmu yang tidak berkaitan dengan hukum. Ma'rifatul ahkam. Ahkam apa? Hukum-hukum yang dibahas di sini adalah ahkam syar'iyyah. Hukum-hukum syar'iyyah. Kharaja bihi. Nah, antum sering kali mendengar kharaja bihi kan? Apa arti kharaja bihi itu? Keluar dari itu. Kalimat kharaja bihi itu digunakan kapan? Ketika antum mencantumkan fasal. Itulah tugasnya fasal. Tugasnya fasal ini untuk apa? Untuk mengeluarkan semua selain yang kita definisikan. Mungkin itu kharaja bihi. Dengan kalimat ma'rifatul ahkam kharaja bihi ma'rifat ghairil ahkam. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah kharaja bihi ma'rifatul ahkam ghair syar'iyyah. Seperti apa? Seperti nahwu sekarang keluar. Kharaja bihi ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu adalah ma'rifatul ahkam, betul. Tapi ahkam ghair syar'iyyah, ahkam lughawiyah hada, marfu, mansub, wajib taqdim, wajib ta'khir, bukan ahkam syar'iyyah itu. Baik. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah, tapi dengan syarat ahkam syar'iyyah yang amaliyah. Kalau fikih itu ente harus tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, yang mana hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah yang diamalkan. Salat, zakat, puasa, baik, jual beli, nikah, qisas, jinayat. Itu semua hukum amaliyah yang berkaitan dengan amal. Hukum syariat yang berkaitan dengan amal jismani gitu. Ada lagi ilmu membahas hukum syariat, tapi tidak berkaitan dengan amaliyah. Berkaitan dengan i'tikad. Namanya apa itu? Ilmu tauhid. Kharaja bi ilmu tauhid sekarang. Ilmu tauhid ada hukumnya banyak. Wajib kita beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala begini. Wajib kita beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala mustahil ini, wajibnya, jaiznya apa. Dan wajib kita beriktikad bahwasanya sifatnya yang wajib untuk Rasul apa, yang mustahil itu semua kewajiban syar'iyyah. Kewajiban syar'iyyah, syara'. Tapi amaliyah bukan. Tapi agaidiyah. Nah, bukan fikih berarti namanya. Kharaja bihi ilmu tauhid. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab. Nah, ilmu ini ataupun ahkam ini harus masuk dalam kategori muktasab, yang dihasilkan. Nanti belajar tahu dapat ilmu itu muktasab. Kharaja bihi, ikhwan, apa kharaja bihi? Ini mau tanya. Allah Ta'ala Maha tahu enggak? Maha tahu. Di antara sifatnya Allah Ta'ala alim, enggak? Di antara sifat Allah Ta'ala alim, Maha mengetahui semuanya. Allah tahu ya. Allah tahu enggak hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah? Tahu. Semua dari Allah kok. Allah Maha mengetahui bahwasanya salat itu wajib. Allah Maha mengetahui bahwasanya terperinci-perinci hukum-hukum syariat yang Allah Maha tahu semua. Tapi anak tanya, apa ada sifat Allah yang namanya faqih? Ada enggak sifat faqih? Allah Ta'ala faqih subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengetahui nih ahkam syar'iyyah amaliyah. Allah tidak tersifat dengan ahli fikih ataupun dengan faqih, walaupun Allah Maha mengetahui semua itu. Kenapa? Karena disyaratkan yang namanya ilmu fikih itu harus dihasilkan dengan kasb, dengan upaya. Adapun ilmu Allah itu ilmu yang gadim, yang tidak terhasilkan dengan upaya. Allah mengetahui dari kapan? Dari awal, nggak ada darinya. Ilmu Ta'ala gadim. Makanya tidak disebutkan Allah dengan faqih, karena definisi fikih itu harus ilmu yang terlahir dengan kasb,
dengan usaha, daya upaya. Baru ilmu terhasil dari itu namanya fikih. Bila mana ilmu itu ada tanpa daya upaya, bukan fikih namanya. Wah kata. Kharaja bihi idzan ish ilmu Allah Ta'ala fala yusamma fiqhan. Fa ilmu Allah Ta'ala bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah la yusamma fiqh. Lianna yushtarat fil fiqh an yakuna muktasab. Wa ilmuhu Ta'ala ghair muktasab. Jelas. Kharaja bihi ilmu Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ilmu Allah Ta'ala tidak masuk dalam kategori muktasab. Kharaja bihi ilmu Allah Ta'ala. Adapun ilmu adami masuk dalam kategori muktasab. Dia menghasilkan ilmu ini dengan kasabnya, dengan upayanya. Ketika dia belajar, ketika dia mendengar, ketika dia membaca, barulah dia tahu ilmu ahkam syariah amaliyah itu. Nah, ini namanya fikih baru. Tapi bila mana ilmu itu ada tanpa ada daya upaya untuk menghasilkannya, kayak ilmu Allah Ta'ala, Allah mengetahui semua itu. Tapi Allah Ta'ala nggak pakai daya upaya untuk menghasilkan ilmu itu karena ilmu Allah Ta'ala gadim semuanya, maka tidak namanya fikih. Makanya nggak ada min sifatillah Ta'ala annahu faqih, ya enggak? Wah kata. Al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Nah, ilmu ini diambil daripada dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya ini hak kembali ke ahkam. Dalil-dalilnya hukum-hukum ini tapi dengan syarat dalil-dalil yang terperinci, tafsil, terperinci. Nah, ini penting ikhwan. Jadi dalil itu ada dua. Ada namanya dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ada dua, dalil ijmali dan dalil tafsili. Nah, kalau bahasa Indonesia dalil ijmali secara global dan dalil tafsili secara rinci. Nah, secara global dan secara rinci. Maksudnya apa nih? Syuf, ana kasih contoh. Kita bisa mengambil hukum dari firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata. Dalil. Aqimus salat dalil kan? Dalil Quran. Aqimus salah. Kayak tadi masalah basmalah tadi. Kullu amrin dibal. Kita ambil itu kesunahan untuk memulai dengan bismillah. Itu semua dalil. Atuz zakah juga dalil. Naam. Semua itu dalil yang berkaitan dengan masalah tertentu. Aqimus salah dalil untuk kewajiban salat. Wa atuz zakah dalil untuk kewajiban zakat. Nah, ini namanya apa? Ini namanya dalil tafsili. Dalil tafsili. Ada namanya dalil ijmali. Seperti apa? Contoh. Walaupun antum jarang nih dengar kayak gini. Contohnya gini. Al-amru lil wujub. Dalil ini syuf. Al-amru lil wujub. Setiap perintah itu menimbulkan kewajiban. Dalil, kaidah. Dalil. La darar wala dirar. Tiada bahaya. Tiap perkara yang menimbulkan bahaya itu berarti enggak boleh. Tamam. Kalimat la darar ini dalam hadis, setiap perkara yang menimbulkan bahaya berarti enggak boleh. Itu bisa dijadikan dalil untuk sekian ratus masalah. Berarti enggak boleh bayar ini, berarti enggak boleh muamalah ini. Kenapa? Karena itu menimbulkan darar semua. Tamam. Al-amru lil wujub. Setiap perintah itu untuk kewajiban. Dengan dalil ini, kaidah ini, antum bisa mengambil ratusan hukum. Berarti salat itu wajib karena ada amar perintah, agimu fil amr. Atu berarti ini juga wajib, berarti ada atu zakah. Setiap perintah yang ada di hadis ataupun ada di Al-Qur'an, antum nilai semua menjadi wajib. Dengan satu dalil ini, al-amru lil wujub. Namanya dalil syuf ini. Namanya dalil. La darar, namanya dalil. Tapi satu dalil ini bisa menimbulkan ratusan masalah, ratusan hukum. Namanya apa? Namanya dalil ijmali ini. Dalil global. Dalil tafsili, antum bisa hanya mengambil satu hukum daripada satu dalil. Agimus shalah sama dengan dalil wajibnya salat. Bisa enggak? Kita buat ini dalil buat wajibnya perkara lain. Enggak, cuma salat tok. Dalil tafsili namanya. Tapi yang kayak tadi, al-amru lil wujub bisa ambil ratusan perkara, mewajibkan ratusan perkara dengan dalil ini perintah dan perintah itu wajib hukumnya. Gitu. Semua masalah yang berkaitan dengan darar diharamkan karena ada dalilnya. Satu dalil untuk ratusan masalah. Namanya apa? Dalil ijmali.
Yang namanya fikih disyaratkan untuk mengambil dalilnya yang mana? Apa tadi? Hukum syariah itu diambil, dihasilkan daripada dalil-dalil yang tafsili. Kharaja bihi apaan? Kharaja bihi kalau seandainya ada hukum syariah yang amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil tapi dalil-dalil ijmaliyah. Namanya apa? Namanya bukan fikih lagi. Namanya apa? Akan datang. Namanya adalah usulul fiqh. Ini ilmu kita. Itu bedanya antara fiqh dan usul fiqh. Fiqh membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum syariah amaliyah tapi dengan syarat. Dasarnya harus dari dalil tafsili. Sedangkan usul fiqh membahas hukum syariah amaliyah juga dengan syarat. Dasarnya dari dalil ijmali. Kita akan bahas apakah benar itu al-amru lil wujub, bahas masalah ini. Al-aslu fil asya' al-haqiqah dunal majaz. Itu dalil juga, akan bahas masalah itu. Bagaimana qiyas, fara' kapan yulhaq bil asl. Ini dalil ijmali. Apa hukumnya ijma'? Ijma' itu hukumnya apa namanya? Orang kalau seandainya melawan ijma' berarti bisa dihukumkan secara fasik ataupun kafir. Itu ijma' adalah suatu dalil yang ijmali juga. Berapa banyak hukum-hukum syariat yang masuk dalam kategori ijma'? Berapa banyak hukum syariat yang masuk dalam kategori qiyas? Kita akan bahas dalil-dalil yang global ini. Itu adalah usul fiqh. Nah, makanya kalau seandainya inti hilangin ini, berarti nggak ada perbedaan antara usul fiqh dan fikihnya, padahal beda. Nah, makanya perlu kita untuk bahas masalah fasal yang kelima. Kharaja bihi ad-dalil al-ijmali falaysa fiqh bal yusamma usul fiqh. Nah, inilah definisi daripada kalimat fiqh yang dibuat oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam kitabnya Minhajul Usul. Al-Imam Al-Haramain dalam kitabnya Al-Waraqat ini menyebutkan fiqh dengan definisi lain. Beliau berkata, apa kata di situ? Wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Nah, itu kata Imam Haramain. Baik. Kata Imam Haramain, al-fiqhu huwa madza huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Yang ada di kitab ini kan hampir sama kayak di atas sebagian ya. Fikih adalah suatu daripada ma'rifat, cabang daripada ilmu-ilmu yang mana itu adalah ma'rifatul ahkam kharaja bihi ma'rifatul zawat, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah kharaja biha al-ahkam ghair syar'iyyah. Sampai sini sama nih. Di sininya lain. Ini ada tambahan. Tambahan ini ruwet. Kata musannif, kalau inti mau fikih itu harus inti tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat dengan syarat. Hukum-hukum yang berkaitan dengan syarat, yang mana hukum-hukum itu dihasilkan oleh jalan. Dengan jalan berijtihad. Kalau seandainya hukum-hukum itu kita ketahui dengan tanpa ijtihad, namanya bukan fikih. Tapi kalau ente ketahui hukum-hukum ini dengan cara berijtihad, baru namanya fikih. Berarti apa contohnya? Nah, contohnya gini. Tahu nggak sholat wajib? Tahu? Dari mana tahu? Oh, ada Al-Quran. Aqimus shalah. Oh, perlu nggak kita berijtihad? Ntar dulu. Saya bilang mungkin ini nggak wajib nih. Ntar dulu kita ijtihad dulu yuk. Kita ijtihad dulu sholat wajib apa enggak? Enggak perlu, udah jelas. Ada hukum daruri, perkara yang daruri dalam agama Islam. Mengetahui sholat wajib, mengetahui zina itu haram. Yang kayak gini kata musannif sebenarnya bukan fikih namanya. Perkara yang jelas, yang diketahui tanpa ijtihad. Langsung ente baca Quran, ente faham, enggak perlu ijtihad lagi contohnya, itu bukan fikih namanya. Tapi kalau seandainya masalah ini ente nggak bakal ketahui dengan mudah, ente harus berijtihad, ente harus melakukan qiyas, melakukan ini, baru timbul hukum masalah ini namanya fikih baru sekarang. Harus dengan cara ijtihad. Apa itu ijtihad?
Ijtihad itu antar bayi insyaallah indana di akhir kitab babul ijtihad. Seseorang yang mujtahid yang dia melihat Al-Qur'an, kemudian dia menggunakan alat-alat ijtihad yang ada padanya, badlul juhud fi tahsilil maqsud, itu ijtihad. Kemudian baru dia menimbulkan hukum. Di sini beliau akan menyebutkan contoh-contoh hukum fikih. Kata beliau, qala rahimahullah, na'am. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad kal ilmi bi anna an-niyata fil wudhu'i wajibatun. Contoh fikih itu apa contohnya? Al-ilm, mengetahui. Bi anna an-niyata fil wudhu'i wajibah. Niat itu di wudu hukumnya wajib. Ini masalah masuk dalam kategori masalah fiqhiyah, masalah fikih. Kenapa? Karena masalah ini enggak tercantum di Al-Qur'an dengan jelas dan enggak tercantum di hadis Nabi dengan jelas. Harus kita melakukan ijtihad dulu. Kita melihat hadis innamal a'malu binniyat. Lalu kita menghukumkan bahwasanya tiap-tiap perkara ibadah harus dengan itu ijtihad, itu pola ijtihad namanya. Pola salah satu daripada pola ijtihad. Maka timbullah berarti wudu ini harus dengan niat. Ya enggak? Namanya fikih. Berarti ijtihad dalil dengan dalil, ini perbedaan pendapat antara ulama. Di mazhab Hanafiyah mereka enggak wajibkan niat ketika wudu, ya enggak? Kalau seandainya ini tercantum jelas di Al-Qur'an ataupun hadis, enggak bakal ada khilaf. Tapi ada khilaf, berarti ini ada namanya ijtihad di sini. Ada namanya Imam Syafi'i ijtihad, ini hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah ijtihad, enggak, ini enggak wajib, sunnah atau hukumnya. Namanya fikih berarti, karena jalannya adalah jalan ijtihad. Contoh pertama, contoh kedua. Wa annal witra mandubun. Witir itu sunnah hukumnya. Ini contoh daripada hukum fikih. Karena ini hukum syar'i, ya, amali, ahkam syar'iyyah amaliyah yang kita ambil dengan cara ijtihad juga. Kita lihat hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, madza alayya?" Nabi mewajibkan salat 5 waktu. Kemudian sahabat itu bertanya, "Wahal alayya ghairuha?" Apakah aku wajib selain itu yang 5 ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Illa an tatawwa, kecuali engkau mau bersalat sunnah. Berarti witir masuk dalam kategori salat sunnah. Tapi ada hadis lain. Nabi berkata, "Al-witru haqqun ala kulli muslim." Witir itu hak, perkara yang wajib atas seorang muslim. Nah, di sini ada dua syai' muta'arid. Imam Syafi'i melihat dua dalil ini, kemudian beliau berijtihad dan beliau menilai al-witru haqqun itu adalah sunnah muakkadah artinya. Maka beliau menilai bahwasanya witir itu sunnah hukumnya. Imam Abu Hanifah enggak. Lihat dua dalil ini, maka beliau mendahulukan, berarti ini witir ini perkara yang wajib. Tapi kan ada sunnah, enggak. Ada beda antara wajib dan fardu, kata Abu Hanifahnya. Ini enggak sak witir, ini neraka ntar. Tapi neraka yang atas. Lain katanya wajib sama fard. Kalau yang 5 waktu itu salat fardu. Witir salat wajib. Ini enggak salat dosa. Katanya Abu Hanifah. Katanya Syafi'i, oh enggak, witir itu sunnah. Timbul dua khilaf ini karena apa? Karena timbul bedanya ijtihad. Berarti ini namanya hukum fikih karena jalannya dari jalan ijtihad. Oke, contoh lain lagi. Wa an-niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Contoh yang ketiga, niyah. Ketika orang mau berpuasa, dia berniat di malam hari. Itu adalah syarat, suatu syarat untuk sahnya puasa bulan Ramadan, artinya puasa wajib. Kalau puasa sunnah enggak kan? Puasa sunnah boleh kita niat di siang hari ya, sebelum zawal, sebelum zuhur. Tapi kalau puasa wajib Ramadan, ente harus malam hari niatnya. Tabyid kalau bahasa kita kan, tabyid. Ini indah Syafi'iyah tok. Wajib kita untuk niat di malam hari. Imam Abu Hanifah enggak, boleh ente niat siang-siang. Imam Malik boleh ente niat siang-siang. Beda pendapat. Kita lihat hadisnya bagaimana, panjang. Nah ini ketika mereka melihat dua hadis yang bertentangan, salah satu bilang ini wajib, ini enggak wajib, ini syarat, enggak syarat, ini baru namanya fikih. Karena jalannya jalan ijtihad. Contoh lain lagi. Wa anna zakata wajibatun fi malis sabiyyi ghairu wajibatin fil hulliyil mubah. Nah, zakat itu katanya wajibah fi malis sabi. Zakat itu wajib walaupun di harta anak kecil. Anak kecil pun punya duit banyak contohnya. Anak kecil nih untuk warisan.
Mati bapaknya dapat warisan, Masya Allah dia banyak duitnya. Lewat setahun, wajib zakat nggak? Zakat. Anak kecil dia belum mukallaf, wajib zakat. Karena zakat itu kata Syafi'iyah dikaitkan dengan harta, bukan yang pemilik. Dengan harta, wa atuz zakah. Dan di sini Allah Ta'ala tidak mensyaratkan baligh, nggak ada dalil. Imam Abu Hanifah bilang, enggak, kalau anak kecil enggak wajib zakat. Karena zakat adalah ahkam taklif dan dia belum mukallaf. Nah, berarti ini hukum fikih juga karena tariqah itu tariqah ijtihad. Ghairu wajibah fil huliyil mubah. Dan zakat itu tidak wajib di al-huli. Apa arti huli? Perhiasan. Perhiasan yang mubah. Kalau cewek-cewek perempuan dia punya perhiasan tapi perhiasan yang mubah, pakai emas gitu. Mubah ini artinya tidak melampaui batas ya. Yang standar perempuan di kotanya pakai dua siwar, kalau bahasa ini, gelang contohnya, gelang. Dia pakai 10. Oh, kena zakat dia. Enggak mubah lagi itu, na'am. Itu nih, holi mubah tuh holi yang standar. Ini khusus buat perempuan, laki-laki enggak boleh. Laki-laki punya emas, zakat enti. Tamam. Karena itu bukan holi mubah. Perhiasan yang dianggap mubah itu enggak ada zakatnya. Ini di mana? Indah Syafi'iyah. Abu Hanifah bilang wajib zakat. Mau mubah mau enggak mubah tetap wajib zakat. Beda pendapat. Berarti apa? Ini hukum fikih namanya. Karena jalannya adalah jalan ijtihad. Oke, contoh lain lagi. Di sini Masya Allah banyak. Di sini Masya Allah banyak beliau sebutkan contoh-contoh. Tinggal berapa lagi di sini? Oke, dibilang wa annal qatla bimuthaqal yujibul qisas. Wa annal qatla bimuthaqal yujibul qisas. Bahwasanya al-qatl pembunuhan dengan bimuthaqal. Muthaqal itu apa artinya? Muthaqal itu artinya benda berat. Tidak tajam tapi berat. Yujibul qisas itu mewajibkan qisas. Contoh gini ya kawan. Kalau seandainya ada orang bunuh orang, si A bunuh si B, ditusuk pakai pisau, ini jelas ada qisas. Tenang. Di qisas gitu, ditusuk juga gitu. Tapi kalau seandainya si A membunuh si B dengan batu ditimpuk, tamam. Enggak tajam, tapi berat, tamam. Ada qisas enggak? Khilaf. Indana Syafi'iyah ada qisas. Hanafiyah enggak ada qisas. Bayar dia tok. Gitu. Itu artinya. Annal qatl bimuthaqal, membunuh dengan benda berat, ya. Itu mewajibkan qisas. Indana Syafi'iyah. Indah Hanafiyah tidak, kalau benda berat enggak wajib qisas, cuma kena dia, bayar dia saja dia. Ini contoh, berarti contoh masalah fikih juga. Coba kalau kita hitung ya, berapa contoh musannif bilang di sini. Yang pertama, niyah fil wudu wajibah. Yang kedua, al-witr mandub. Yang ketiga, an-niyah minal lail syartun fi shaumi Ramadan. Yang keempat, az-zakah wajibah fi mali shabi. Yang kelima, ghairu wajibah fil hulil mubah, itu masalah lain. Masalah 5 kan. Al-qatl bimuthaqal yujibul qisas, 6. Jadi beliau di sini menyebutkan 6 contoh yang masuk dalam kategori ilmu fikih. Wa nahwi dzalika min masailil khilaf. Dan yang seperti itu banyak sekali. Ini kan contoh-contoh masalah-masalah yang berkaitan dengan khilaf ulama. Selagi ada khilaf berarti di situ ada ijtihad. Wah, selagi ada ijtihad di situ berarti itulah ilmu fikih. Wah, kata. Bi khilaf ma laisa tariquhul ijtihad kal ilmi bi anna as-salawat al-khams wajibatun wa anna az-zina muharramun wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyyah fala yusamma fiqhan. Katanya bi khilaf, lain halnya, ma laisa tariquhul ijtihad, yang bukan ditempuh dengan jalan ijtihad. Kalau seandainya kita mengetahui hukum fikih, kalau seandainya kita mengetahui hukum syar'i, ya, tapi kita ketahui langsung dari Al-Qur'an tanpa ada perantara ijtihad. Seperti katanya, kal ilmi bi anna salawat al-khams wajibah, seperti kita tahu bahwasanya salat 5 waktu itu wajib. Zuhur hukumnya wajib. Wa anna zina muharram, zina itu haram. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu minal masail al-qat'iyyah, daripada masalah-masalah yang dianggap masalah qat'i. Apa arti qat'i? Yang enggak ada khilafnya. Yang jelas hukumnya. Yang langsung diambil dari dalil qat'i tsubut wa dilalah, langsung. Nah, fala yusamma fiqhan, maka tidaklah dinamakan itu fikih, kata musannif. Kenapa? Karena bukan melalui jalan ijtihad. Wah, kata.
Jadi ala kulli hal musannif di sini menyebutkan bahwasanya fikih itu adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum asy-syar'iyyah yang berkaitan dengan syariat, ya. Dengan syarat hukum-hukum yang diketahui itu harus ditempuh melalui jalan ijtihad, baru namanya fikih. Kalau seandainya hukum-hukum tidak ditempuh dengan jalan ijtihad, maka bukanlah namanya fikih. Berarti di sini, masya Allah, ajib hada. Berarti musannif di sini tidak menyebutkan ini lagi, yang di atas ini, dari sini ke sini enggak semua. Sudah cukup beliau sebutkan dengan ini saja. Ya enggak? Kita enggak butuh al-muktasab min adillatihat tafsiliyah, enggak butuh, cukup dengan ini saja. Karena ini pasti bukan ijtihad. Ilmu Allah Ta'ala laisa bil ijtihad. Wa hakadha. Wa ilmul fiqh al-adillah al-ijmaliyah bardu laisa tariquhul ijtihad. Tapi hanya saja kurangnya ini apa? Kalau kita melihat dua definisi ini, ikhwan, sama hasilnya, tapi kurang satu. Yang nomor 2 ini. Kurangnya apa? Al-amaliyah. Nah, ini tersebut di ta'rif yang pertama, tapi enggak tersebut di ta'rif yang kedua. Karena beberapa ilmu kan amaliyah ini kharaja bihi ilmu tauhid, ya. Karena beberapa ilmu tauhid itu ada sebagian yang dengan ijtihad. Sebagian furu' ilmu tauhid. Makanya kita mendapatkan beberapa khilaf antara Asy'ari dan Maturidi, berarti ada juga pola ijtihad di situ. Kalau enggak disebutkan kalimat ini dalam ta'rif, akan masuk beberapa masalah ilmu tauhid dalam definisi ini. Nah, ya enggak? Makanya dinilai ulama bahwasanya ta'rif yang dibuat oleh Imam Baydhawi lebih lengkap. Agak panjang tapi lebih lengkap. Makanya ulama dahulu mereka pakai ta'rifnya Imam Haramain. Tapi ulama yang mutaakhirin senantiasa mereka pakai ta'rifnya Imam Al-Baydhawi, hakadha. Cukup sekian. Ada sedikit tambahan di sini. Fal ma'rifatu huna al-ilmu bima'na dhann. Insyaallah kita akan bahas di season yang ketiga nanti insyaallah. Soalnya pembahasannya agak panjang itu. Ibaratnya sedikit tapi panjang memang pembahasannya. Wallahu a'lam bis-shawab insyaallah. Naltaqi insyaallah ba'da salat adh-dhuhr, ya. Bukan berarti bukan ba'da